Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan keafiatan, kesehatan kepada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita berataan pada kebaikan-kebaikan di dunia dan terlebih di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna waqta maji'is sa'ati amrun tafarradallahu ta'ala bi'ilmih falaysa ya'lamuhu illahu kama qala ta'ala qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu wa qala ta'ala wa 'indahu ilmus sa'ah. Melanjutkan kitab Sabilul Iddikar, ujar beliau, wa'lam, ketahuilah olehmu, anna waqta maji'is sa'ati amrun tafarradallahu ta'ala bi'ilmih, bahwasanya waktu datangnya hari kiamat itu merupakan perkara yang hanya Allah Ta'ala menyendiri dalam mengetahuinya. Ketahuilah bahwa apabila kiamat itu secara tepatnya yang mengetahuinya hanya Allah Ta'ala. Falaysa ya'lamuhu illahu, kadeda nang tahu kapan pasti tepatnya kiamat itu kecuali hanya Allah Ta'ala. Bahkan para malaikat-malaikat pun kadeda nang tahu pabilanya. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qul innama ilmuha 'inda rabbi, katakanlah bahwasanya kapan terjadi kiamat, pengetahuan kapan terjadi kiamat itu ada di sisi Tuhanku. Allah nang tahu kayak itu. La yujalliha liwaqtiha illahu, kadada nang bisa menampakkan pabilanya kiamat kecuali hanya Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di ayat yang lain, wa indahu ilmus sa'ah, dan berada di sisi Allah pengetahuan kapan kiamat. Pabila harinya kayak apa, berapa tahun lagi, di tahun nang mana kiamat itu kadada yang tahunya. Amrun tafarrada bihi Allah subhanahu wa ta'ala, perkara nang Allah janang tahu tepat pabilanya. Wa innama yata'allaqu ilmul khalaiqi bi amaratiha wa asyratiha allati tadullu ala iqtirabiha. Adapun yang berkaitan dengan makhluk yang kita ketahui seputar kiamat itu sekedar tanda-tandanya aja, ciri-cirinya aja, yang menunjukkan akan dekatnya terjadi kiamat. Yang semalam kita baca di malam Kamis sebelumnya, tanda-tanda kiamat itu aja nang diketahui oleh kita. Tepatnya apabila kadada nang tahunya kecuali Allah.
wa hiya katsiratun ja'at bihal ahaditsus sahihah. Dan tanda-tanda kiamat itu banyak yang telah diriwayatkan di dalam hadits-hadits nang sahih. Banyak benar tanda-tanda dekatnya kiamat yang sebagian besarnya kita bacai, kita kupas semalam. Waqad dhahara al-katsiru minha. Lalu jar Imam Haddad, tanda-tanda kiamat yang kita ketahui sebagai makhluk itu dhahara minha. Sebahagiannya sudah nampak. Sebahagiannya sudah terjadi. Walam yabqa fima yadharu illal ayat al-amatu minha. Dan kadada lagi nang tasisa dari tanda-tanda kiamat nang belum terjadi itu kadada lagi kecuali nang besar-besarnya aja lagi. Yang umum-umum, yang ganal-ganal. Mithlu tulu'i syamsi min maghribiha, seperti terbitnya matahari dari arah barat, belum terjadi itu. Wa dajjalu la'anahullah, munculnya dajjal bermata satu, belum itu lagi. Wa dabbatul ard, dan hewan melata yang memenuhi bumi, belum juga. Wa nuzulu Isa alaihi salam wa amtalu dzalik, dan keluarnya Nabi Isa belum terjadi juga, dan contoh-contoh tanda kiamat nang besar-besar lain. Adapun nang kecil-kecil tanda-tanda kiamat banyak nang terjadi sudah. Nang kita baca di perjumpaan sebelumnya, termasuk tanda kiamat kecil meninggalnya banyak orang alim. Orang-orang nang pakar, nang ahli dalam ilmu agama banyak meninggalan. Lalu menyisakan orang-orang jahil tapi piragah sebagai ulama. Menyisakan orang-orang nang kada paham mendalam agama, bahkan kada menguasai sebagian besar akan bahasa Arab, tapi piragah sebagai ulama. Ulama nang sebujurnya banyak meninggalan. Ini tanda kiamat, ujaran. Terjadi fenomena itu. Kemudian banyak terjadi al-zilzal, gempa-gempa bumi di sana sini. Banyak kejadiannya. Wa zina wa syurbul khamri wa riba. Banyaknya terjadi praktek zina, banyaknya orang meminum minuman keras atau khamar, banyaknya praktek ribawi dalam perdagangan dan yang lain. Wa uququl walidain, dan banyaknya orang durhaka lawan kedua kuitan. Ini terjadi banyak sudah. Tasisa tanda-tanda kiamat nang ganal-ganalnya, ujar Imam Abdullah Al-Haddad. Nah, ini penutup daripada bab atau fasal yang ketiga. Sedikit kita ingatkan bahwa kitab kita Sabilul Iddikar ini, sebagaimana di awal kita membaca, di awal kita mengaji, sudah ulun jelaskan, kitab ini terdiri dari 5 fasal atau 5 pembahasan. Pembahasan pertama yang sudah tuntung kita baca, yaitu dari semenjak Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian menitip dzurriat keturunan Nabi Adam di sulbi sidin. Itu pasal pertama yang sudah kita baca. Banyak riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa di sulbi-sulbi para orang-orang terdahulu kita berpindah-pindah sampai akhirnya lahir ke dunia. Kemudian ketika kita masih di sulbi Nabi Adam, kita pernah dimintai kesaksian oleh Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, ujar Allah. Qalu bala syahidna, lalu kita menjawab ketika berbentuk sebagai dzurriat Nabi Adam di sulbi sidin. Kita jawab pertanyaan Allah. Iya ya Allah, kami bersaksi pian adalah Tuhan kami. Lalu itu menjadi dasar alasan kelak kalau terlahir di dunia manusia ingkar atau kufur akan keberadaan Allah, alasan disiksanya pernah dahulu ketika
di dalam sulbi Nabi Adam kita dimintai kesaksian dan kita berkata Allah adalah Tuhan. Kemudian pasal kedua yang sudah kita baca juga, dari semenjak keluarnya manusia dari rahim ibunya, kemudian lahir ke dunia, sampai inya meninggal dunia, dan sampai inya berpisah dari dunia menuju alam barzakh. Sudah juga kita kupas itu, dan itu agak panjang kupasannya. Kayak apa proses kelahiran manusia, kemudian dari halusnya beranjak menjadi kekanakan, jadi pemuda atau pemudi, jadi orang dewasa, kemudian menikah, kemudian berisi anak, sampai pada umur pikun dan semacamnya, lalu meninggal dunia. Sudah kita kupas juga. Itu pasal yang kedua. Yang ketiga yang hanya kita tuntungakan pasalnya hari ini, min hin khurujil insan minad dunya bil maut. Dari semenjak manusia meninggal dunia, wafat, kematian, ila an yab'athahu Allah bin nafkhi fi sur wa tilka muddatul barzakh. Sampai kepada orang yang meninggal di kubur itu dibangkitkan ketika ditiup sangkakala, yaitu ketika mana terjadinya kiamat. Nah, ini yang kita kupas di perjumpaan terakhir sampai hari ini. Lalu masuk pada fasal yang keempat atau al-umrur rabi, marhalah atau bagian umur yang keempat, wa huwa min hini khurujil insan min qabrihi walil ba'thi wan nusyur ila hini dukhuli ahli jannah fil jannah wa dukhuli ahli nar fil nar. Umur yang keempat yang akan kita kupas yaitu dari semenjak keluarnya manusia dari kubur. Artinya semenjak dibangkitkan dari kubur, semenjak terjadinya kiamat gitu. Lil ba'thi wan nusyur, untuk dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ila hini dukhuli ahli jannah fil jannah wa dukhuli ahli nar fil nar. Sampai kena kupasannya dari semenjak orang nang masuk surga masuk dalam surga, orang ahli neraka masuk dalam neraka. Jadi kisaran umur ini kupasan yang keempat ini. Wa dzalika annahu ya'murullah azza wa jalla Israfil alaihi salam an yanfukha fi suri an-nafkhata tsaniyah. Qala Allah Ta'ala wa nufikha fi suri fa idza hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Bermula umur yang keempat ini, tahapan keempat ini, ketika mana Allah memerintah malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua kalinya. Tiupan sangkakala yang pertama, matian seberataan yang ada di alam semesta. Lalu di tiupan sangkakala yang kedua, di sini bermula pembahasan yang keempat ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Yasin, wa nufikha fi suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, lalu mereka-mereka minal ajdath yang sudah mati-mati, mereka-mereka yang sudah di tanah, keluaran bangkit lagi, ila rabbihim yansilun, berjalan menuju kepada Tuhannya. Nah, itu dalam surat Yasin tuh, nang rancak kita baca. Wa nufikha fi sur, ini tiupan sangkakala yang kedua maksudnya. Dan ditiup lagi sangkakala itu. Fa idza hum min ajdad ila rabbihim yansilun, tiba-tiba mereka nang mati-mati, seberataan nang mati sebab tiupan sangkakala pertama atau nang mati jauh sebelum kiamat, dibangkitkan lagi dari tempat mereka ditanam lalu berjalan menuju Tuhannya, yaitu di padang mahsyar. Wa qala ta'ala, dan di ayat yang lain Allah pun berfirman juga, tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup lagi tiupan yang lain atau tiupan kedua di sangkakala itu, ditiup oleh malaikat Israfil.
fa idahum qiyamun yanzurun, lalu mereka pun qiyam, berdiri seberataan, bangkit bangun, yang turun sambil memperhatikan, melihat keadaan mereka masing-masing. Wa qala ta'ala, di ayat lain Allah pun berfirman, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Nah, ini dalam surat At-Taghabun. Ujar Allah, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Mereka orang kafir nang kada percaya dengan Allah, kada percaya hari kiamat. Mereka mengklaim bahwasanya kada mungkin mereka itu dibangkitkan kalau sudah mati. Nah, ini pemahaman orang kafir itu kayak itu. Terlebih mereka nang kada bisi agama sama sekali, ateis. Mereka tuh berpikir bahwasanya hidup di dunia ini kalau sudah mati selesai, kada ada lagi alam setelahnya. Ikam hidup di dunia, nikmatilah dunia ini behimat. Apa nang ikam maui, apa nang nafsu ikam handaki, aneka macam hiburan nang ikam handaki, gawi aja, hura-hura aja, karena bagi buhannya itu kalau mati selesai. Ada kisah babak kedua alam barzakh tuh bagi buahnya kada. Nah, ini yang difirmankan Allah, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Mereka orang-orang kafir mengklaim ada mungkin mereka tuh dibangkitkan. Bahkan bebuhannya tuh kadang bepandir seakan ilmiah. Mana mungkin jenazah nang sudah dikubur dalam tanah nang habis tulangnya, dagingnya berpuluh tahun, tiba-tiba jerbuhan ikam. Manu kita buan Islam nih, ujar buan ikam karena dibangkitkan di hari kiamat utuh kembali badannya, padahal sudah habis sudah di dalam kuburnya. Wah, itu tahayul gitu, bohong. Dan ini ada pemahaman kayak ini, orang-orang semacam itu banyak yang ingin mengingkari akan hari kebangkitan. Ada mungkin manusia itu yang sudah hancur dalam tanah dibangkitkan utuh pulanglah. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atu. Qul bala wa rabbi. Katakanlah pada mereka, tidak demikian. Wa rabbi, demi Tuhanku, latub'atunna, sungguh kalian itu akan dibangkitkan gitu. Tsumma latunabba'unna bima amiltum, dan sungguh juga akan diberitakan kisah-kisah kalian ketika hidup di dunia. Artinya perbuatan amal buhan ikam ketika di dunia itu akan lagi ditampaikan ketika ikam mati, dimintai pertanggungjawaban. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah aja bagi Allah. Membangkitkan orang kembali utuh setelah ia sirna dalam kubur, awaknya jasadnya rusak, mudah aja bagi Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di ayat yang lain, ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsi wahidah. Tidaklah penciptaan kalian dan tidaklah dibangkitkannya kalian kaina illa kanafsi wahidah, mengecualikan ujar Allah sebagaimana aku menghidupkan satu nyawa. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah tuh maha mendengar lagi maha melihat. Artinya Allah menerangkan membangkitkan kita kembali dari kematian itu nyaman. Kanafsi wahidah, sebagaimana aku menghidupkan satu jiwa, ujar Allah. Kada ada yang berat. Wa qala ta'ala, di ayat lain Allah berfirman, awalam yarau kaifa yubdi'ullahu al-khalqa thumma yu'iduh. Nanti Allah menyuruh berpikir orang-orang kafir itu. Awalam yarau, apakah bebuhannya tuh kada melihat, kada berpikir, kada mengitihi, kaifa yubdi'ullahul khalqa, bagaimana Allah memulai penciptaan itu, summa yu'iduhu, kemudian Allah bulikakan kembali. Jangannya mau berpikir, maksudnya tuh kita nih terlahir di dunia itu prosesnya ajaib sudah. Dari ketiadaan menjadi ada, lahir di dunia. Dari perkawinan mama dan abah kita kemudian berbentuk
cairan di dalam rahim ibu kita. Dari cairan tadi berbentuk jadi segumpal darah jadi segumpal daging berbentuk manusia, lalu ditiupkan roh, tiba-tiba bergerak, lalu di bulan tertentu melahirkan, lahirlah kita di dunia, menangis dan semacamnya. Itu sendiri proses ajaib luar biasa. Kadang kalau direkayasa oleh makhluk itu. Proses terbentuknya janin. Kalau kita berpikir ajaibnya tuh kita lahir di dunia, bagaimana roh ditiup? Perkara roh itu juga ajaib. Kadang-kadang kita menerka-nerka. Kadang-kadang manusia menciptakan roh, kadang-kadang ada sanggup mikirkan. Itu kan ajaib luar biasa. Kalau kayak itu Allah kawa mau ulahnya, menghidupkan orang kadeda menjadi ada, maulah Allah kada bisa membangkitkan dari ketiadaan pulang ketika sudah mati. Paham lah apa maksudnya? Nah ini disuruh Allah Ta'ala berpikir, awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa. Apakah mereka orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu, kada mengitihi, kada memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan? Bagaimana terciptanya makhluk di awal itu kayak apa? Bagaimana dari Nabi Adam kemudian menjadi manusia yang miliaran ada di muka bumi. Yang meninggalnya, yang hidupnya dari generasi ke generasi. Bagaimana Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan pulang. Jangan cuma manusia kita pikirkan. Bagaimana Allah memunculkan makhluk hidup dari bangkai yang mati sekian hari. Bagaimana makhluk hidup yang hidup di dalam dasar lautan. Kayak apa inya makannya, lahirnya, proses berkembang biaknya. Bagaimana Allah memulai kehidupan ciptaannya, itu ajaib kalau kita renungkan. Kalau itu Allah kawa maulah sedemikian ajaib itu, artinya Allah pun maha mampu membangkitkan lagi setelah kematian. Nah ini jawaban pada mereka yang mengingkari akan hari kebangkitan. Kada mungkin manusia yang sudah hancur awaknya bangkit utuh lagi hari kiamat. Buan ikam tuh keramput. Yang tadi disebut za'amal ladzina kafaru an la yub'atu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal tersebut bagi Allah mudah. Kada sulit membangkitkan lagi orang dari kematian. Qul, katakanlah ujar Allah, siru fil ard. Berjalanlah kalian di muka bumi. Artinya itihi, luasi pengetahuan, lihati alam semesta. Siru fil ard. Berkelanalah kalian di muka bumi, perhatikan alam semesta ini ya Allah. Fanduru, perhatikanlah kaifa bada'al khalqa, bagaimana Allah memulai penciptaan itu. Tumbuhan tuh kayak apa tumbuh? Yang tadinya satu dataran tandus tiba-tiba ada tumbuh-tumbuhan di situ, kayak apa prosesnya? Bagaimana makhluk-makhluk nang ganal terlahir, hewan-hewan nang ganal fisiknya, bagaimana plankton kecil nang halus nang bisa dilihat hanya dengan alat tertentu, bisa bergerak, hidup, bernyawa. Kalau Allah mampu menciptakan hal itu berataan, maulah Allah kada mampu membangkitkannya lagi. Nah, gitu. Siru fil ard. Nah, ini perintah untuk kita menuntut ilmu pengetahuan alam. Berjalanlah di muka bumi. Artinya luasi pengetahuan yang mana itu akan melahirkan tambah kuatnya iman kita kepada Allah. Kaifa bada'al khalqa, bagaimana Allah memulai penciptaan. Tsummallahu yunshi'un nash'atal akhirah. Kemudian setelah Allah mulakan kelahiran penciptaan, kemudian Allah bukakan bahasa. Itu mudah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah berfirman, dzalika bi annallaha huwal haq. Dan itu bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang maha benar. Wa annahu yuhyil mauta, dan bahwasanya Allah yang menghidupkan mereka-mereka yang sudah mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahwasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, la raiba fiha, kada ada keraguan di dalamnya. Wa anallahu yab'atsu man fil kubur, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan mereka-mereka yang sudah di dalam kubur.
Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di ayat lain, wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, annaka taral arda khasyi'atan, bahwasanya engkau melihat ada permukaan bumi khasyi'atan ayyabisatan, yang tandus kering kerontang, fa idza anzalna 'alaihal ma, ketika mana kami kucurkan air di atas bumi yang kering tadi, tanah kering tadi, tazzat warabat, tiba-tiba bergerak tanah tersebut, kemudian warabat, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di atasnya. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta, sesungguhnya dialah Allah yang menghidupkan tanah nang tandus menjadi ada tumbuhan, dialah Allah juga yang akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Nah, ini disuruh Allah Ta'ala berpikir pulang. Amati jar Allah, ada permukaan tanah yang tandus kering kerontang. Di daerah Saudi Arabia itu ada 600-an tahun tandus, kan ada tumbuh satu tumbuhan pun, dedaunan ataupun rumput. Tapi di akhir-akhir tahun ini didapati ada tumbuh-tumbuhan, rerumputan di situ. Yang tadinya kering kerontang, ujar Allah, fa idza anzalna 'alaihal ma, ketika mana kami turunkan di atas permukaan tanah yang kering tadi, dengan air kami turunkan, tazzat warabat, tiba-tiba tanah tadi bergejolak dan kemudian melahirkan atau menimbulkan tanaman-tanaman yang tumbuh hijau. Dari nang kosong menjadi ada nang hidup, yaitu tumbuhan. Kalau Allah mampu menggawi semacam itu, Allah pun akan mampu menghidupkan apa yang sudah mati. Menghidupkan manusia yang sudah dikubur menjadi hidup kembali. Nah, ini disuruh Allah Ta'ala berpikir bagi mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah berfirman, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, kemudian Allah memberi perumpamaan kepada kami, yang dimana ia atau seseorang itu melupakan proses penciptaannya. Qala, ia pun berkata kebingungan, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa kena nang bisa menghidupkan tulang belulang nang sudah hancur luluh dalam tanah. Orang nang kebingungan, orang kafir nang mengingkari hari kebangkitan nih. Mereka bertanya, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa nang mampu menghidupkan tulang belulang nang sudah hancur di dalam tanah menjadi hidup lagi? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, katakan, jawab kepadanya, kepada mereka yang kafir mengingkari hari kebangkitan tadi, katakan kepadanya, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkannya, artinya dari tulang belulang yang sudah hancur dalam kubur dihidupkan kembali, dibangkitkan hari kiamat, alladhi ansha'aha awwala marrah, dialah Allah yang ketika menciptakannya pertama kali. Ketika tulang belulang tadi dari rahim terbentuk sampai lahir jadi bayi yang hidup, dia yang menghidupkan bayi itu, dia juga yang akan membangkitkan. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dialah Allah yang maha mengetahui dari tiap makhluk ciptaannya. Sebenarnya kalau dibuka tafsir-tafsir ayat-ayat semacam ini mengarahkan kepada kita manusia banyak-banyak mempelajari ilmu pengetahuan alam. Mempelajari bagaimana proses makhluk hidup berkembang biak, bagaimana ajaibnya proses terlahirnya binatang, proses tumbuhnya tumbuhan, proses bagaimana tumbuhan itu berkembang biak, bukan berkembang biak artinya bebanyak, bagaimana binatang berkembang biak, bagaimana sistem rantai makanan dari yang ganal memakan badan yang halus dimakan tadi, memakan sebelumnya badan yang lebih halus, terus berputar sampai pada yang paling kecil ternyata bubulik kepada yang paling ganal. Ketika yang paling ganal rantai makanan ini meninggal, membusuk, yang paling halus manutnya. Dipelajari alam semesta ini, dan agama Islam itu kadang menghalangi umatnya mempelajari pengetahuan alam. Karena kalau inya bujur dengan keimanan mempelajari,
akan menambah kuatnya iman kepada Allah. Akan berucap dengan lisan dan kesadaran, subhanallah. Maha suci Allah yang menciptakan alam semesta ini. Baru-baru ini ulama menyampaikan juga, Nabi di 1400 tahun yang lewat, Sidin menyebutkan dalam satu riwayat hadis bahwasanya persendian manusia nih, sendi yang ada di batang tubuh manusia, tulang yang ada sendinya, itu jumlahnya jar Nabi 360. Dipelajari dengan pengetahuan modern pas sesuai pada Nabi berucap 14 abad yang silam. Ini menunjukkan apa yang dipadahkan Nabi itu sesuai dengan ilmu pengetahuan modern yang saat ini ditemukan cara-cara mengetahuinya. Kada bertentangan. Semakin pian mendalami bagaimana alam semesta ini bekerja, semakin akan mengarah pada kesimpulan subhanallah. Kada usah jauh-jauh lah mereka-mereka yang saat ini hidup kada percaya Tuhan, ateis tadi. Mereka tuh wani mengatakan alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Yang ada percaya, ada pencipta, kada percaya. Mengeluarkan teori-teori yang seakan ilmiah. Ada teori Big Bang jadinya. Nang jutaan tahun yang lewat, planet satu sama lain tabrakan. Setelah tabrakan kemudian membentuk satu planet yang bulat kembali. Berjalan ratusan ribu tahun kemudian terlahir makhluk hidup. Kemudian terlahir dinosaurus dan semacamnya. Kemudian berubah dari yang tadinya di lautan menjadi makhluk daratan, kemudian dari monyet-monyet yang bergelantungan jadilah orang Tanjung saat ini. Itu pelecehan sebenarnya, mengadahkan kita dari warik. Masalahnya kenapa warik-warik wah ini kan jadi manusia? Pernah lah pian berpikir kayak itu. Teori Darwin yang mengatakan manusia dari kera itu pelecehan pada Nabi Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar. Teori Darwin yang mengatakan manusia ini tadinya adalah makhluk purba yang kada beakal, warik, itu terpatahkan dengan kenapa warik-warik wah ini kada jadi manusia. Dilajari sepintar apapun warik, ya tetap warik. Ya paling bisa lah menggawi perbuatan manusia 1-2. Tapi tetap kalau emosinya muncul keluar wariknya. Kada kawan yang disuruh berbaju, kada kawan yang disuruh bakami teratur bebasuh. Banyaknya kada tahan lagi kaminya kita. Nah mereka mengolah teori-teori untuk apa? Menyampaikan pesan bahwa Tuhan itu kada ada. Itu terbantahkan sebenarnya. Tapi anehnya sawat hal semacam ini masuk di kurikulum pembelajaran sekolahan umum. Nah entah kayak apa bahar itu prosesnya. Sampai dikisahkan ada penemuan tulang belulang makhluk purba di Pulau A, Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan semacamnya. Nah itu kadang-kadang diikuti, nang ujung-ujungnya mengarah pembenaran pada teori Darwin manusia dari monyet. Mensawat pian percaya kayak itu dikamanakan Al-Quran. Bahaya benar sebenarnya. Cuma di era modern terbukanya pengetahuan lebih luas, lebih nyaman mengaksesnya zaman wah ini. Banyak ulama kita cendekiawan muslim membantahi teori-teori yang kada berdasar kayak itu. Karena mesti Darwin menyampaikan teori itu, ini aja hidup di zaman modern. Buktinya warik wah ini juga nggak ada yang jadi manusianya. Adalah tiba-tiba warik datang ke Dukcapil, aku manusia juga. Hendak mula KTP aja warik. Ada kawah. Itu pelecehan untuk Nabi Adam alaihi assalam. Kemudian dipadahkan alam semesta ini kada ada penciptanya, terjadi dengan kebetulan. Tabrakan ini lalu terjadi terbentuk planet, kemudian adanya matahari, lalu ada makhluk hidup dengan teori-teori yang mereka tuh asbun juga, ada kawa juga yang membuktikan teori itu, tapi diyakini oleh buahnya. Sekarang kalau alam semesta yang secanggih luar biasa ini terjadi dengan sendirinya, kada bakal serapi ini, kada bakal sehebat ini rotasi bumi mengelilingi matahari dengan teraturnya planet satu sama lain kada pernah tabrakan, berputar pada poros masing-masing. Kemudian manusia ini kalau dikatakan kada ada yang mencipta, kada ada yang mendesainnya, tiba-tiba sehebat ini struktur awak manusia, mata itu andakannya di kepala, tangan itu ada persendiannya, jari jemari itu kawa
bekacak karena ada persendian tulangnya, dipadu dengan otot dan urat-urat, kemudian ada sensor dari otak yang mengarahkannya, proses bagaimana makan dicerna, diparut, maulah ini terjadi dengan sendirinya. Kadadana maulah mendesainnya, nang maha maulahnya. Terbantahkan teori-teori mereka nang mendustakan hari kiamat itu, mendustakan pencipta. Mereka nang mengingkari hari kebangkitan. Itulah mereka nang mendustakan Allah, mendustakan Tuhan. Kadusa jauh-jauh ke batang tubuh manusia nang canggih, nang luar biasa ini. Sekarang jar ulun, handphone tuh canggih kada? Handphone tuh canggih. Ada layar sentuhnya, ada baterainya, ada antenanya terhubung dengan satelit. Kalau ada pulsanya bisa kita berinteraksi jarak jauh lawan orang yang jauh jaraknya. Yang di Tanjung bisa interaksi dengan orang yang di Arab secara langsung, video call dan semacamnya. Kemudian handphone saking canggihnya juga ada aplikasi-aplikasinya, kawa mentransfer duit jarak jauh. Canggih. Ada baterai dan perangkat-perangkat elektronik dalamnya. Sekarang handphone yang canggih seperti ini, maulahnya muncul sorangan, kada ada nama ulah. Secanggih dan serumit handphone tiba-tiba pleng timbul. Dengan teori atau terjadi tabrakan apa tuh, terbentuklah jadilah handphone, mereknya Vivo misal. Maulah. Padahal handphone ini kalah canggih jauh dengan batang tubuh manusia. Batang tubuh pian nang awak pian nang pian mandi hari-hari nih. Itu jauh lebih canggih strukturnya, desainnya dibanding handphone. Handphone japian akal pian menolak, dikatakan handphone ini terbentuk sendirinya kada ada nama olah. Akal kita menolak. Sedangkan batang tubuh kita lebih canggih dari handphone, dipadahkan muncul dengan sendirinya, kada ada nama maha kreator maolahnya. Tuhan lu kada daya. Karamput benar, hebatnya struktur manusia nih, tangannya. Jar ulun tadi ada mulut dilengkapi dengan gigi. Gigi kita gin tuh bukti tanda kebesaran Allah lah gigi pian dah. Sama lah gigi pian yang di muka lawan yang di ujung belakang, sama lah. Ada gigi taring, ada gigi geraham, dan itu beda-beda fungsi. Ketika mana pian hendak mengunyah kacang, nang pian gunakan geraham ke gigi taring dah? Geraham. Lebih nyaman menghancur kacang. Ketika mana pian hendak mencicip durian, nang pian gunakan untuk mencari durian tadi dari buahnya itu, nang pian gunakan apakah gigi taring atau geraham? Gigi taring. Struktur gigi ini aja tanda kebesaran Allah, desainnya sehebat itu. Belum berbicara ilat pulang. Kerjasama ilat dengan rongga tenggorokan mulut lalu bisa menghasilkan suara, makharijul huruf dalam bahasa Arab. Belum lagi sistem pernapasan yang salah-salah bisa kesadakan kalau pian sambil makan sambil berhina. Hebatnya tuh pembedanya di situ. Belum lagi alis pian, kenapa sampai alis diadakan di atas mata sini? Ternyata fungsinya ketika pian bepaluhan, banyu paluh tadi bisa tersaring di alis, lalu bisa berkitar ke sebelahnya atau ke sini, lalu kada langsung ke bola mata. Karena kalau kena bola mata, padih. Tapi nang lucunya banyak binian wah ini alis dikarik. Bagusnya Allah Ta'ala mulakan alis nih. Sebagai apa? Penahan daripada keringat. Dikarik binian wah ini noh. Maulah alis orangnya harap pada Allah Ta'ala itu. Haram itu hukumnya lah. Merubah nang kayak itu tuh. Jangan ada nama karik-karik alis di sini. Salah-salah karena pas takarik kadingat menggambari tulak. Hantu juga. Artinya hebatnya tuh batang tubuh kita nih kalau direnungkan. Belum gendang telinga pian tuh. Belum lagi macam-macam yang ada di awak nih. Bola mata, bagaimana bisa menangkap gambar, warna, dan semacamnya. Belum lagi bicara otak. Otak tuh kena terbagi bagian depan, bagian belakang, bagian tengah. Ketika mana banyak masalah bisa berkukus. Itu pian bang. Belum lagi gulu kita nih. Coba bayangkan gulu tuh kedada sendinya, karas kajung. Dikia orang, kawan. Hah, gitu. Tapi ada sendi, lalu hawa menoleh kiri kanan. Hawa betungak, hawa betunduk.
Belum lagi alat produksi di awak. La ilaha illallah. Subhanallah, secanggih itu batang tubuh nih. Dipadahkan oleh buan ateis, kadeda nama ulah terjadi sendirinya. Kadang kalau masuk akal gitu. Benda elektronik ya kita berkesimpulan kada mungkin muncul sorangan kecuali ada yang mendesain. Nah, mana yang mendesain makhluk juga. Lalu dipadahkan manusia ini muncul seorangan di alam semesta. Belum lagi binatang, bumi dipadahkan muncul sendirinya kadang mau ulah. Matahari muncul sorangan, kemudian hebatnya langsung berjarak sekian juta kilometer dari bumi. Kalau keparakan, panas habis matian di bumi ini manusia. Kalau kejauhan, beku berataan. Tapi bujur-bujur pas posisi jaraknya tuh nah. Belum lagi karena ada bumi itu berputar. Nang itu menjadi sebab adanya malam dan siang. Kalau siang terus, habis juga kita kekeringan. Tapi ada diselingi malam. Tapi bilang kalau malam terus, beku berataan kita kadang-kadang matahari. Hebatnya tuh desain ini dipadahkan kadang-kadang mau ulah. Nyanyuk kesimpulannya. Dan mereka yang madahkan alam semesta terjadi dengan sendirinya tanpa mencipta, itulah mereka juga yang mendustakan hari kebangkitan. Kada mungkin orang sudah mati itu habis saya dah. Makanya beramian aja di dunia ini aja banyak. Bezina kayak mabukah, menyabukah situ. Terserah. Ajub-ajub hari-hari aja karena nikmati hidup mati habis ujar buahnya. Kalla kada kaitu la tunabba'unna bima amiltum. Sungguh apa yang kalian perbuat di muka bumi akan diberitakan lagi setelah kematian. La tub'atsunna, kalian sungguh akan dibangkitkan dari kematian. La ilaha illallah. Nah, ini awal mula dari umur keempat atau fase keempat pembahasan kitab Sabilul Iddikar, yaitu ketika mana manusia dibangkitkan di tiupan kedua dari tiupan Israfil pada sangkakala. Wa an Abi Razin Al-Uqaili radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kaifa yu'idullahu al-khalqa wa ma ayatu dzalik fi khalqihi wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita pelajari, yang kita dengar di hari ini membawa kebaikan besar bagi kita. Mudah-mudahan kita dikuatkan keimanan kepada Allah, dijauhkan dari segala macam hal-hal, ucapan-ucapan, penyampaian-penyampaian yang ujung-ujungnya membuat keraguan dalam hati kita kepada hari kiamat. Mudah-mudahan dijauhkan dari hal semacam itu. Amin ya rabbal alamin.